Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin yuqaribuna ila hubbik. Alhamdulillah jamaah Masjid Muhajirin Al-Muhajirin Jocoran 1 Surabaya, kita melanjutkan kajian kita untuk tafsir Ladiyah Juz Amma Suratul Fajr, ya, Suratul Fajri, Surat Al-Fajr. Kemarin kita masih belum selesai, kita masih sampai pada ini ayat ke-13, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Nggih, sampun? Sampun Pak Muji? Pak, nggih. Setelah disampaikan di ayat sebelumnya, ya, ketika Allah menyampaikan keunggulan, ya, kaum Ad, ya, kaum Ad unggul, ya, dia bisa memiliki tubuh yang besar. Kemudian kaum Samud yang bisa memahat batu-batu jadi rumah, jadi tempat kediaman. Kemudian dilanjutkan dengan Fir'aun, ya. Kaum Ad, kaum Samud ada di Jazirah Arab, kemudian yang Fir'aun ada di Mesir. Tetapi mereka sama-sama sudah memahami, ya, kekuatan, ya, kebesaran dari Raja Fir'aun. Kemudian setelah itu Allah katakan fa'aktsaru fihal fasad. Nah, fa'aktsaru, ya, ini fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Kebanyakan dari mereka fiha, di dalam negeri mereka, al fasad, membuat kerusakan, ya, di dalam negeri-negeri mereka atau di dalam dunia ini membuat kerusakan. Mereka hebat, mereka memiliki teknologi, mereka dilebihkan Allah, ya, di antara manusia-manusia yang lain, ya, kaum Ad, kaum Samud, termasuk Fir'aun, tetapi mereka sombong, ya, mereka malah membuat kerusakan. Nah, maka Allah hukum di sini, ya. Nah, jadi akhirnya di ayat 13 dikatakan fasobba alaihim rabbuka sawta adzab, ya. Fasobba fil madhi, ya, maka sobba, ya, maka Allah menimpakan alaihim kepada mereka semuanya, ya, tiga kaum tersebut. Robbuka di sini sebagai fa'il, ya, dalam bahasa Arab sebagai pelaku. Tuhanmu Muhammad. Tanya adalah domirul khitab. Domirul khitab artinya kata ganti yang diajak bicara, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, Robbuka Tuhanmu, ya, sobba menimpakan alaihim atas mereka sautu azab. Sautu itu cemeti, ya. Al-azab itu artinya siksa. Kemarin ada apa pertanyaan dari Mas Indra, dari Mas Ken juga, cemeti, ya, iya memang kecil. Allah belum menimpakan siksa yang besar, baru siksa yang kecil di dunia ini. Karena siksa yang besar nanti disimpan di akhirat nanti, ya. Nanti ada di akhirat siksa yang sangat dahsyat yang belum pernah kita saksikan selama di dunia ini, ya. Kekejaman orang-orang untuk mencederai, menyiksa, membunuh, ya, kaum muslimin, ya. Kekejaman mereka orang-orang yang zalim, ya, yang sekarang ini mereka dengan pongahnya menyiksa kaum muslimin, itu mereka tuh belum apa-apa nanti, ya. Dan siksa Allah di dunia ini seperti dikatakan di sini sautu azab, cemeti, hanya siksa yang kecil. Karena nanti akan disediakan, akan direncanakan Allah siksa yang lebih besar. Gitu, nggih. Jadi akhirnya berikutnya ayat ke-14, inna rabbaka labil mirsad, ya. Inna sesungguhnya, ya, harfu takkid, sungguh atau sesungguhnya, pasti, ya.
Rabbaka Tuhanmu la sungguh ya lam zaidah li takkid lam tambahan li takkid la bil mirsad sungguh-sungguh akan mengawasi ya kalian. Artinya semua tindak tanduk orang-orang tadi ya, tiga kaum tadi akan diawasi semuanya, termasuk kaum Quraisy ini di sini sebenarnya cerita ini audiensnya adalah di Mekah, berarti adalah kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu mereka itu kan sebenarnya oleh Allah tidak dibandingkan, dengan kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Kaum Quraisy itu kan apa-apa nih gitu loh ya. Kamu tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan ketiga orang tadi, tiga kelompok tadi itu. Tapi ketiganya hancur ya, dihancurkan oleh Allah. Nah, ini peringatan bagi kaum Quraisy. Mereka tidak punya kekuatan sebesar Fir'aun, tidak bisa memahat batu seperti kaum Samud ya, dan mereka badan mereka kecil, ya, tidak seperti kaum Ad. Jadi ini di sini katakan ada peringatan inna sesungguhnya robbaka Tuhanmu ya labil mirsad sungguh pengawasi ya mengawasi siapapun ya dan ini audiensnya adalah kaum Quraisy. Nah, kemudian dikatakan di sini ayat ke-15 ya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah فأكرمه فنعمه فيقول ربي أكرمن. Ya, ini dijawab oleh Allah. Maka adapun maka amma adapun ya. Ini adapun amma itu harfu iftitah ya. Pembuka, huruf pembuka. Amma ala ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala ketahuilah bidzikrillah dengan mengingat Allah tatma'innul qulub. Hatimu menjadi tenang. Ala itu termasuk harfu iftitah ya, pembuka, termasuk amma ini pembuka. Maka amma adapun al insanu ya, seluruh manusia. Tapi di sini dimaksud adalah audiennya kaum Quraisy. Sungguhnya orang Quraisy itu ketika itu berarti dzaraf keterangan ya. Dzaraf ada dua jenis, dzaraf zaman dan dzaraf makan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Tapi di sini yang dimaksud adalah keterangan waktu. Ketika mabtalahu ya, Tuhanmu menguji mereka ya. Ketika Tuhanmu Rob ini failnya, pelakunya. Ada fiil kemudian pelakunya adalah Allah Rabbuhu ya ketika Tuhan mereka menguji mereka ya, ini ketika Tuhan mereka menguji mereka ya jadi failnya dalam bahasa Arab pelakunya diletakkan di setelah kata kerja ya setelah fiil madhi setelah fiil mudhari biasanya ada pelakunya disebutkan kalau nggak disebutkan pelakunya dia masuk ke domir ya kata ganti domir mustatir kata ganti ya orang tapi tidak ditambahkan kalau ini namanya domir yang tampak dohir ya domir yang tampak pelakunya tampak jadi ketika Tuhanmu mengujimu itu ketika Tuhannya mengujinya fa'akromahu dan Tuhan tadi memuliakannya akroba dia ya maka fa'akroma dia memuliakan manusia tadi ya, al-insan tadi itu, ketika Tuhannya memuliakannya, ya, ketika Tuhannya memuliakannya, wa na'amahu dan Tuhannya memberikan kenikmatan kepada mereka, ya, kepada kaum tadi itu, maka kaum tadi mengatakan, Robbi Tuhanku akroman, memuliakanku. Ya, ini prinsip yang sedang berlaku di kafir Quraisy waktu itu. Ya, jadi ketika manusia tadi, ya, fa'amma adapun al insanu orang Quraisy tadi, ketika mabatalahu rabbuh Tuhannya memberikan ujian, fa'akramahu dan memuliakan ke orang Quraisy, wa na'amahu dan memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy. Fayaqul maka orang Quraisy mengatakan Robbi Tuhanku akroman
memuliakanku. Ini akromani ya. Akroma, dia muliakan, nih saya gitu ya. Ini katanya orang Quraisy ya. Jadi tolak ukur mereka tuh ketika dia mendapatkan kenikmatan, oh berarti Tuhan itu sedang memuliakan saya. Berarti Allah cinta pada saya. Ya gitu ya. Berarti Allah cinta pada saya. Ketika dia mendapatkan kemuliaan. Ini banyak terjadi nih para jamaah sekalian. Ada kerabat saya punya kerabat ya. Kerabat saya itu legend, legend temannya Prabowo. Memang satu leading dengan Prabowo, teman apa? Saudara saya. Waktu menikahnya dia, Prabowo datang, ya legend itu. Nah, ketika itu adiknya, kakaknya mengingatkan, kakak itu namanya mengingatkan, kenapa kamu kok sholatnya kok tidak ajak gitu loh ya? Jawabannya adalah, aku loh sholatku masuk ke ajak, aku ya suge, aku ya mampu. Saya pangkatku juga tinggi gitu. Nah, ini anggapan seperti itu sampai sekarang masih banyak. Ya, saya hanya begini ibadahku mek pas-pasan naik ibadahnya sudah apa? Saya sudah kaya. Anggapannya dia dimuliakan oleh Allah. Gitu nggih. Nah, seperti ini banyak. Nah, yang ini seperti ini tipu daya setan. Ya, tipu daya setan sehingga dia dengan kondisi fisiknya yang dalam kondisi di atas rata-rata mampu, dia menganggap sudah cukup ibadahnya. Kewajiban-kewajibannya tidak sempurna, dianggap sudah cukup. Dan yang ini dia akhirnya melakukan kemaksiatan, pelanggaran, meninggalkan kewajiban sholat. Nah, ini jebakan setan. Ya, jadi sehingga mereka, dia menganggap dia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Apa indikasinya? Hartanya banyak. Nah, ya padahal di dalam Islam inna akromakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya yang akroma itu isim tahdil ya. Isim tahdil, akroma jadi mudhof, kumnya jadi mudhof ilaih. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ya. Inna akromakum indallah. Menurut Allah ya. Dari sisi Allah atqakum yang paling takwa di antara kalian. Atqakum yang paling takwa di antara kalian. Ini yang menyebabkan beberapa orang-orang yang non muslim tadi itu dia akhirnya percaya dengan agama Islam. Kenapa? Orang Islam tidak rasis, ya. Tidak yang Arab itu lebih mulia daripada yang bukan Arab, ya. Ketika di Haji Wada, Haji Perpecahan, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tahun ke-9 ya Hijriah itu, ketika Rasulullah bersama-sama orang-orang Madinah, ya, haji, kemudian Rasulullah katakan, orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Ini yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang yang bukan Arab atau orang-orang yang mereka yang merasa dia bangsa-bangsa yang berbeda dengan Arab, yakin ini agama yang benar. Karena tidak melihat dari ras, ya, tidak melihat dari suku bangsa. Tapi dikatakan inna akromakum indallahi atqakum. Nah, yang dilihat kemuliaannya adalah dari ketakwaannya. Nah, gitu nggih. Ini prinsip yang memang dipegang oleh orang kafir Quraisy dan sampai sekarang masih ada yang menggunakannya. Ya. Ayat berikutnya ayat ke-16. Ini kebalikannya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu afwan ya, maaf. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Nah, wa dan amma adapun idza ketika ya, idza ketika mabtalahu ya, Allah mengujinya faqadara alaihi dan memberikan batas padanya. Fakodaro dan memberikan batasan alaihi atasnya. Fayaqul ya afan. Fakodaro alaihi rizqahu dan Allah memberikan atasnya batasan rezekinya. Rezeki ini dibatasi. Nah, pas-pasan mungkin ya. Atau mungkin bahkan kurang dari pas-pasan ya, kurang dari cukup. Nah, ketika diberi kondisi yang seperti itu, kondisi tidak berlebihan, fayaqul mereka mengatakan Robbi ahanan ya. Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi ketika kita diberi kondisi yang sedih, yang sulit,
wah saya ini sedang dihinakan oleh Allah. Gitu nggih. Ini anggapan orang-orang Quraisy. Saya dulu waktu di kampus, saya sering di perpus itu kumpul ya, kumpul di tempat-tempat itu, kampus itu ada orang hukum, ya orang fisik, kemudian orang bahasa, dokter hewan, farmasi, psikolog ya. Nah, saya sering ngobrol karena waktu di kampus kan kita universal ya, banyak kelompok. Jadi di kampusnya di perpus itu besar ya, kampus B itu perpus itu sering ngobrol dengan orang-orang psikolog ya. Ada majalah yang saya baca. Setiap kita itu lahir, itu merasa kita tuh orang paling sedih, paling apa itu, paling menderita, ya. Kita tuh merasa, "Oh, kok paling soro ya?" Gitu ya. Itu perasaan seperti itu muncul walaupun dia dari kalangan orang yang mampu. Ya. "Aku kok paling soro uripku," kan gitu. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kan sawang sinawang ya kalau orang Jawa bilang ya, "Kok enak Bapak iku ya? Kok enak ya orang itu ya? Kok enak ya?" Itu manusiawi, ya. Nah, seperti itu memang di apa, adalah, eee, perasaan yang hinggap di seluruh manusia. Kemarin Ustadz Ustadz Ali mengatakan, orang kalau tidak diberi wahyu bukan Ustadz Ali, Ustadz Mauris waktu Jumat mengatakan, orang kalau tidak diberi wahyu, tidak berpikir secara Quran, dia akan berpikir dengan nafsunya. Dia akan menggunakan nafsunya, akalnya, bukan wahyu. Ya, Ustadz Mauris mengatakan begitu. Jadi ketika dia beri wahyu, maka dia akan berpikir dengan benar. Akan benar. Oh, ternyata kondisinya seperti ini ya. Yang Islam maksud ternyata gini. Tidak dengan prasangka kita. Ya, jadi ketika kita sakit, ketika kita sedih, kalau kita berpikir secara Islam, Allah sedang menguji kita. Ya, Allah sedang menguji kita. Karena apa? Mungkin sholat kita wis babak 5 waktu. Ya, tapi pahalanya apa tingkatannya ya pas-pasan. Puasanya ya sudah. Tapi kondisinya ya maksimal seperti itu aja. Nah, Allah ingin tambah. Allah akan ingin tingkatkan derajat kita dengan cara diuji. Ya, karena ketika diuji muncul kesabaran. Percaya kepada takdir. Dan setiap takdir Allah pasti adalah baik. Nggih. Dan ketika seperti itu, maka dia akan meningkat derajatnya. Kenapa? Orang yang sabar itu memiliki pahala tanpa batas. Ya, kita sholat, oh, ono jelas pahalanya. Puasa ada jelas pahalanya. Tapi kalah dengan pahala orang yang sabar karena dia diuji. Nah, jadi perasaan tadi yang dikatakan oleh majalah tadi, setiap orang lahir dia mesti dalam kondisi dia tuh merasa paling menderita, itu akan terjawab. Ya, akan terjawab. Ketika dia mendapatkan karunia Islam, hidayah Islam, oh ternyata ini bukan kehendak saya. Ini adalah kehendak dari Allah. Bagaimana Allah ingin meningkatkan ya kan potensi kesabaran saya dengan saya diberi ujian. Meningkatkan derajat apa? Ketakwaan ya, keimanan, kesabaran dengan diuji. Nah, kalau ini tadi yang ayat 16 tadi adalah persepsi dari kaum Quraisy tadi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu ya. Adapun ketika Allah menentukan batasan rezekinya, nah, fayaqul mereka mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku dia telah menghinakan aku. Nah, ini persepsi mereka ya. Ya, sudah dijawab oleh Islam. Banyak filosof-filosof ya kalau kita baca buku filosof itu yang mereka filsuf itu dia itu hanya memikirkan kondisi hidup ya kondisi hidup setelah kehidupan yaitu fase kematian dia tidak mampu bukan wilayahnya. Nah, dia kadang mengatakan dengan nafsunya dengan ilmunya manusia hidup pasti dengan ambisi. Manusia hidup pasti dengan ambisi. Bahkan setiap rasul dituduh mereka memiliki ambisi. Dan itu akan dijawab oleh Islam. Kenapa? Ketika Islam menjawab tidak seperti itu, ya kan? Karena fitrah kita sebagai manusia, kita punya apa namanya? Keinginan untuk kembali kepada Sang Pencipta, ya. Kita tidak sendirian. Dan seperti itu akan mengarah kita kepada tuntunan, mencari tuntunan. Nah, dengan tuntunan tadi, oh iya, ya, ternyata bukan begitu hidup itu, ya. Tidak sekedar mengejar ambisi,
Karena apa? Ternyata ada misi lain, yaitu apa? Akan ada kehidupan yang abadi nanti yang akan ditentukan dengan bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Nah, akhirnya muncul kehidupan namanya berbagi. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi egois. Tapi ketika dia berkorban untuk orang lain, ya, membantu orang lain, kemudian beribadah kepada Allah ya, sebagai hablum minallah dan hablum minannasnya, dia bermanfaat untuk orang lain. Maka konsep yang ambisi tadi terkikis. Ya, karena memang ketika orang filsafat itu dia hanya berdasarkan akalnya saja. Dia tidak sampai kepada dimensi wahyu. Ya, nah kemarin itu siapa? Ustadz Ali ngomong ya, wahyu. Ya, ida apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ketika Allah Ustadz Ali mengatakan ada ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa, ya, dan ilham yang diberikan kepada para nabi, dan juga ada ilham yang diberikan kepada kita manusia, ya. Fa'alhamaha, Allah ilhamkan kepada manusia fujuraha. Apakah dia menjadi orang fujur, orang yang durhaka, wa taqwaha, ataukah dia menjadi orang yang takwa? Opsional, pilihan. Ketika dia nanti memilih untuk takwa, maka dia selamat. Dan sebaliknya ketika dia tidak mengenal takwa, dia pasti akan memilih yang fajir, ya, atau durhaka. Maka yang seperti itu akan celaka. Ya, gitu, ya. Jadi ini ayat ke-16 tadi adalah pegangan atau kondisi orang-orang kafir Quraisy yang ketika dia diberi keterbatasan rezeki, dia apa? Merasa menderita. Dan ini adalah eh, ketika Rasulullah belum memberikan ajaran-ajaran, dan itu hidup di prinsip seperti itu hidup di kalangan mereka. Lanjut ke ayat ke-17 nggih. Kalla balla tukrimunal Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak demikian gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya katanya nih ya. Kalla. Kalla. Sekali-kali bukan seperti itu. Bal tetapi atau bahkan ini artinya melawan ya. La tukrimuna, engkau sekalian tidak memuliakan ya. Tukrimuna itu jamak ya. Jamak the fi'il mudhari akroma yukrimu, ya, kalau orangnya diajak ngomong namanya tukrimu, kalau yang diajak ngomong banyak tukrimuna, ya, la tukrimuna, ya, tidaklah kamu muliakan al yatim, kepada anak-anak yatim, ya. Jadi dikatakan oleh Allah tidak seperti itu prinsipnya, ya, bukan seperti yang engkau sampaikan tadi itu prinsip. Bahkan ya, tetapi engkau malah tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim, memuliakan anak yatim ada dua kemungkinan ya. Tidak memuliakan itu bisa jadi dia tidak memberikan nafkahnya, tidak memberikan bantuannya, atau kemungkinan yang lain adalah ketika dititipi anak yatim yang berharta, hartanya diambil, hartanya dimakan, tidak diberikan sebagaimana hak-haknya mestinya, semestinya ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika ada anak yatim, dia tidak memberikan nafkah, tidak memberikan sedekahnya, atau kemungkinan lain, ketika dia dititipi harta oleh anak yatim, oleh orang tua yang meninggal, dan dia masih meninggalkan harta, dan anak hartanya tidak di sebagaimana amanah yang disampaikan ya, tidak diberikan kepada yang berhak. Kemudian ayat 18, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya. Dan tidak juga ya, dan tidak juga wala wa dan la tidak juga tahadduna ya, mengajak ala ta'amil miskin, atas ta'amil miskin, memberi makan orang-orang miskin ya, kepada orang miskin pun dia tidak memberikan makanan ya, tidak memberi makan orang miskin ya. Jadi harta-harta yang mereka miliki tidak aman ya, tidak sebagaimana yang disarankan atau diharapkan dalam ajaran-ajaran yang Islam ya. Jadi mereka tidak memuliakan anak yatim dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Dia tidak mengajak, tidak menganjurkan. Nah, tidak menganjurkan, tidak mengajak. Mungkin kalau dilanjutkan juga tidak memberi makan. Mungkin Pak Muji.
Ya, lanjut nggih. 19 wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya. Wa dan ta'kuluna sama dengan tadi diajak ngomong banyak orang yang diajak ngomong, kalian memakan akulu ya, akulu saya makan, takulu engkau makan. Kalau jamak takuluna, bahkan kalian makan apa nih? Harta pusaka ya, turosa, aklal lama ya. Ini kalau dari kata akulu, dari akalat akulu, ini fiil apa namanya isim masdar ya, ada masdar atau kata kerja, kata benda. Kata benda kalau dalam bahasa Inggris gerund ya, gerund dari bahasa dari kata kerja di kata kerjakan. Ini dari akala jadi aklan, namanya masdar ghairu mim namanya ya, aklan. Kalau masdar yang mim maklan ya, ini masdar ghairu mim. Lama ya, mengambil seluruhnya lama. Jadi dan wa takuluna engkau malah memakan turosa warisan tadi akal lama ya, dengan memakan keseluruhan. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya sifat mausuf, makan yang semuanya. Ya, kondisi makannya tidak sebagian, tapi seluruhnya. Bukannya diberikan kepada anak yatim yang berhak mendapatkan warisan, bahkan dimakan seluruhnya. Dicampur adukkan. Yang ini, nggih, Pak Muji, nggih. Lama tadi mencampur adukan antara yang halal dan haram. Oh, gitu. Nggih, matur Pak Muji. Pak Muji. Jadi dia memakannya dengan cara yang halal mungkin barangnya sendiri, harta sendiri ya. Yang haram mungkin adalah hak-hak anak yatim yang ikut ikut ya, yang diamanahkan kepadanya tapi ikut dimakan. Ya, jadi dicampur adukkan. Nggih, matur nuwun Pak Muji. Kemudian, mau ke Pak Minto? Nah, ada tadi? Betul, nggih, betul. Tidak memberikan kepada yang berhak, yang mestinya punyanya anak yatim tadi, yang dititipkan kepadanya. Jadi dia sendiri memiliki harta yang halal, tetapi dia juga mengambil haknya anak yang yatim tadi, sehingga dicampur. Walaupun hasilnya halal, nggih, nggih, tetapi caranya tidak halal. Misalkan kita lihat orang jualan di pasar, orang jualan itu kan dia halal ya, membuat makanan halal ya. Tetapi makanan tadi misalkan nasi bungkus yang dijejer di pinggir jalan tadi ya, di pinggir di meja, di pinggir meja, ada orang yang mencuri. Nah, kalau makanannya kan tetap halal, tapi perbuatannya yang haram. Ketika dia mencuri tadi, misalkan ada orang, nggih. Kalau itu bukan masuk haram, itu melanggar. Mungkin bukan belum masuk belum dikatakan haram Ustadz Minto. Mungkin melanggar karena Islam tidak membolehkan seperti itu. Karena di dalam harta kita ada hak anak yatim, orang miskin gitu Ustadz Minto nggih. Tapi itu tidak kita berikan, itu masuk dosa. Bukan masuk haram, bukan dosa. Khud min ambilah sebagian di harta mereka gitu nggih. Itu kan dalil untuk zakat. Nggih, zakat dan zakat betul. Kaitannya sama dengan yang jenengan maksud. Dari harta yang kita miliki harus kita bersihkan dengan cara berzakat tadi itu. Nggih. Untuk membersihkan. Nggih. Tapi ketika dia tidak membersihkan, sebenarnya bukan dia makan harta haram, tapi melakukan perbuatan melanggar tadi, dosa tadi. Mencurinya tidak boleh. Nggih, ya. Kalau mencurinya tidak boleh. Mencurinya haram. Betul. Menolong betul. Betul. Tapi nanti kan di akhir ditimbang itu. Di akhir ditimbang. Orang yang punya makanan tadi dia dolim. Dia enggak mau memberikan. Akhirnya kita memberikan diri, kita mengambil, tapi kita berikan pada yang berhak. Ya, kan ditimbang oleh Allah perbuatan kita. Mencurinya mungkin tidak benar, tapi dibandingkan dengan orang yang punya harta tadi dia memegang, nggak mau memberikan dan diberikan pada orang yang butuh. Seperti ini Ustaz Minta. Ini, monggo Pak Muji.
campur aduk, nggih, tidak tidak merinci, betul, campur aduk. Sehingga kecampur yang bukan haknya, nggih. Nggih, leres, insyaallah seperti itu, Pak Muji. Nggih, haknya itu kan harusnya dibatasi. Ini bukan hak saya, ini wilayahnya harta waris yang harus diberikan kepada orang anak yatim tadi itu. Iya sama Ustaz Minto, saya ada kisah Ustaz Minto. Orang karyawan itu kurus, dia mencuri harta majikannya. Kemudian lapor kepada Umar. Ada ya gitu nggih, kisah gitu. Kemudian Umar menanyakan kepada orang yang kurus miskin tadi, "Kamu kenapa kok mencuri?" "Saya mencuri harta juragan saya. Karena hak saya tidak diberikan." Umar justru memberikan peringatan atau marah kepada tuannya tadi itu. Karena dia tidak memberikan haknya karyawannya tadi. Sampai dia akhirnya berbuat mencuri. Nah, penyebab utamanya siapa? Ya kan, karena tidak diberikan haknya tadi. Kalau diberikan haknya, insya Allah tidak akan seperti itu gitu. Ada penyebab utama. Nggih. Nggih, hukum positif itu yang tertulis ya, hukum positif yang tertulis di undang-undang itu dikatakan sebagai hukum positif. Nah, tetapi sebenarnya hakim itu kan punya hak prerogatif. Dia punya hak prerogatif utang, betul. Betul, itu yang harusnya hidup dari para hakim itu. Dia tidak hanya melihat dari kasus kejadiannya saja, tapi apa yang melatar belakang kejadian tadi itu. Nah, yang dalam Islam seperti itu ya. Ada di dalam Islam kan ada juluk terkenal Iyas. Iyas itu kan cerdas ya. Ada apa? Orang yang berutang ya. Orang berutang itu bersengketa. Yang punya uang minta kepada yang berutang. Kata yang berutang, saya nggak ngutang kok, ngono. Cari ini yang utang, saya nggak utang, mana buktinya? Terus katanya Iyas, ya wis, kamu yang punya uang, kapan dulu, di mana dulu memberikannya? Di sana, di tempat sana, di bawah pohon. Kamu mau ke sana, bisa, bisa, silakan, silakan ke sana. Jadi yang punya uang itu oleh Iyas diminta untuk mendatangi pohon tersebut, tempat transaksinya utang piutang itu. Gitu ya. Nah, kemudian sambil menunggu Iyas itu semua sambil menunggu menunggu orang tadi sampai ke pohon yang dituju, Iyas itu menangani kasus demi kasus ya. Sampai orang yang ngengkel tadi, yang punya utang ngengkel ya, belum bayar tadi itu nggak kroso ya. Sampai suatu ketika Iyas langsung spontan tanya kepada orang yang punya utang tadi, si gelem nyaur tadi. Kira-kira temenmu tadi sudah sampai belum? Ngono. Dia dengan spontan jawab, "Oh belum belum," gitu. Berarti berarti ada kejadiannya berarti. Berarti dia tahu kejadiannya dan ada tempatnya, ada saksinya, ada pohonnya. Berarti memang dia berhutang. Kan ditanya, "Kira-kira temanmu tadi sudah sampai belum ke tempat tadi?" "Oh belum belum." Nah berarti dia yang hutang tadi itu berbohong. Pohon kejadiannya ada hutang kok dia nggak gelem bayar. Nah berarti kamu yang salah gitu ya. Ada beberapa. Itu Ustadz Minto, apa kecerdasan kepiawaian dari hakim nggih harus pandai ya. Dan yang seperti itu memang jarang, jarang di Indonesia nggih. Angel, apalagi era sekarang. Nggih, nggih, ya kita harus sabar Ustaz Minto. Makanya harus berjamaah ya. Kita harus berjamaah, kita kumpul di masjid, nggih, saling membantu. Gitu Pak Muji nggih. Jadi benar Pak Muji katakan tadi, haknya anak yatim harusnya dipisahkan, bukune dewe, ya, pembukuannya sendiri, tapi tidak diberikan batasan, akhirnya kecampur ya itu. Gitu. Terima kasih, jazakallahu khair. Ditambahkan, diingatkan. Ayat berikutnya, ayat ke-20. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya. Nah, ini ya. Wa dan atof ini ya. Tuhibbuna, mereka mencintai jamak ya. Al-mal, harta ya. Hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Dalam Islam kita insya Allah telah diberikan cara tadi. Seperti tadi yang dikatakan Ustaz Minto, khud min amalihim sedekatan. Ya. Ambillah dari harta mereka, sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Ini untuk mengamankan.
untuk membersihkan harta seorang muslim. Yang seperti itu aman akhirnya sehingga kita terbebas dari kewajiban ya, terhindar dari harta yang tercela. Betul, tidak ada batas. Boleh, nggih, nggih. Boleh. Nggih, 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 nggih. Ujian, nggih, nggih, nggih. Betul. Dan sering Ustaz Minto dirumuskan ketika diuji dengan harta atau diuji dengan kekurangan, orang Islam tuh lebih selamat ketika diuji dengan kekurangan. Kekurangan. Kalau kelebihan kita sering gak kuat. Angel, nggih, betul. Dan itu sudah terbukti ya. Korun dan beberapa sahabat yang pernah dulu. Nggih. Nah, nggih jenengan pernah ngomong kan, wa idza masahu wa idza masahu khairun manu'an ya, ketika dia mendapatkan harta banyak justru mencegah. Manu'a itu kan manaa, mencegah gak gelem. Iya, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi inal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Tapi ketika dia punya harta banyak, wa idza masahu khairu manu'a ya. Ketika mendapat kesenangan, gak gelem. Eman. Ya, itu ujian Ustaz minta. Nggih. Makanya dengan prinsip Islam, Allah kan memberikan tuntunan. Akhirnya apa? Ada kesenangan, ada kecintaan ketika telah memberi. Ya, ketika telah memberi itu akhirnya muncul kebahagiaan yang sejati, seneng iso ngekei. Ya, itu tuh prinsip dari Islam. Dan nggih, ya, nggih. Kekufuran, kefakiran, memberikan kekufuran. Kita butuh silaturahim, Ustaz Hendi. Dengan silaturahim kita kuat. Nggih, nggih. Nah, tapi kalau misalkan ini Ustaz Minto, kita punya jamaah di sini insya Allah kan iya, ini kayak masjid itu butuh. Lah aku punya kelebihan kan karena sudah akrab, gak sungkan-sungkan nyumbang gitu kan. Iya, insya Allah seperti itu. Apa ya, prinsipnya itu harus anu lah, berkomunikasi lah, harus bersilaturahim dengan jamaah sehingga saling mengetahui kekurangan kita masing-masing, kelebihan kita masing-masing dan bisa saling mengisi ya, mengisi dan menghilangkan ini prasangka-prasangka ketika kita sudah sering berkomunikasi, betul, saya ingatkan. Iya. Iya benar. Iya, iya. Dan sangat mudah mengingatkan ketika kita sudah akrab, ketika sudah saling kenal, nggih, sudah tahu aten-atene ngerti, oh orang ini teman saya ini begini kan caranya. Nah, akhirnya kita bisa bersikap dengan pas, bersikap dengan tepat. Nggih, nggih, nggih. Iya, iya. Nggih, Ustaz Minto, itulah isinya dunia. Nggih. Kita kalau di akhirat tidak ada perasaan seperti itu. Karena nanti ketika kita sudah melewati jalan sirot, ketika kita mau masuk ke surga, ada namanya pintu kontoroh. Pintu kontoroh itu semua kedegian
diambil, dihilangkan. Jadi ketika masuk surga tidak ada kedengkian. Jadi kalau jenengan bilang ketika susah kita senang, ketika saudara kita susah kita senang, ketika saudara kita kaya kita curiga, itu dunia. Tapi itu kan artinya Allah sedang menguji kita. Kita punya prinsip. Akhirnya kita akan memilih menggunakan prinsip Allah atau menggunakan prinsip manusia kan gitu kan. Oh, saya harus punya prinsip dari agama, dari Islam apa? Ketika kita dengan saudara kita harus husnudzon. Nah, gitu kan. Sehingga ketika saudara kita punya kelebihan, kita senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti harta yang berlebihan tadi juga bermanfaat buat yang lain, buat kita. Mestinya, nggih. Oleh karena itu, nah, gini. Insya Allah. Amin, amin. Amin. Iya, harusnya gitu. Nah, akhirnya kan tatanan Islam itu menjadi tunjuk, bersyukur, nggih. Akhirnya bersyukur, betul. Alhamdulillah, nggih, bersyukur. Nggih. Iya. Tapi mengingatkannya enak karena sudah sering ngomong, ada komunikasi, sudah ngerti aten-atenannya, udah ngerti hati. Jadi kita mengingatkan itu enak karena sudah paham. Dan tidak akan salah paham karena sudah sering gitu. Iya. Dunia, Ustaz Minto. Iya. Indonesia. Nggih. Ini belum selesai nggih. Waktu nggih sampai ayat 21. Ya, 20 nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.